Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 7 di laboratorium komputer. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Baik ya? Sehat semua? Sehat. Ya, oke. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini nantinya bermakna buat kalian. Silakan siapa yang memimpin doa? Baik, silakan memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farid sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa pembelajaran hari ini akan bermakna, akan bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian. Ya, Bapak akan mengecek satu persatu. Adinda Fitriani ada, Atailah Ainul Hidayah ada, Fahri Setiawan ada, Nihan Helania ada, Gustian Fatma ada, Muhammad Al-Siddiq Ardian ya, Denisa. Oke, hadir semua ya. Terima kasih sudah hadir semua. Kita akan beranjak ke materi. Oke, Bapak akan mengingatkan materi minggu yang lalu. Apakah kalian ingat materi minggu yang lalu? Ingat. Coba materi minggu yang lalu apa? Siapa? Acungkan tangan. Dan komik digital. Oke, Bapak akan mengingatkan materi minggu yang lalu. Di pertemuan minggu lalu, kalian sudah membuat proyek. Ada yang masih ingat proyek apa yang kalian buat? Siapa yang masih ingat? Acungkan tangan. Oke, Okta, apa? Okta kemarin membuat komik tentang anjing dan kucing. Siapa lagi yang masih ingat? Acungkan tangan. Ainul, apa? Gajah mencari temannya. Ya, Ainul dengan kelompoknya kemarin membuat komik tentang gajah mencari temannya. Bapak mau tanya satu lagi, siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membuat apa? Dika? Budi pergi ke perpustakaan. Oke? Bapak sampaikan bahwa kalian masih ingat materi minggu yang lalu. Kita ke materi hari ini, yaitu pembuatan game. Silakan buka media pembelajarannya. Sudah dibuka semua? Oke, silakan. Sudah dibuka ya. Silakan perhatikan sini. Kita akan di materi pertemuan ketiga ini, kita masih membahas seperti minggu yang lalu, yaitu algoritma dan pemrograman visual sederhana. Yaitu yang akan kita bahas hari ini, proyek hari ini adalah membuat game sederhana. Silakan di next. Nah, tujuan pembelajarannya setelah melihat tayangan dan penjelasan yang akan Bapak sampaikan, diharapkan kalian mampu merancang game sederhana secara manual. Yang kedua, tujuan pembelajarannya sambil dibaca ya. Setelah melihat contoh langkah-langkah pembuatan game sederhana, kalian diharapkan mampu menuangkan rencana game sederhana ke dalam pemrograman Visual Sketch. Ya, kita akan menuangkan
dari game manual yang kalian buat secara manual di kertas ke dalam aplikasi Scratch. Untuk penilaian hari ini kita akan menggunakan tiga penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, satu lagi penilaian sikap. Ya, penilaian pengetahuan nanti kita tes bagaimana kalian pengetahuan awal dan akhir. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan cek Bapak akan melakukan tes terhadap kalian. Nanti kita melakukan free test dulu, ya. Lalu penilaian yang kedua itu penilaian keterampilan. Keterampilannya apa? Bagaimana kalian bisa mengoperasikan komputer dan bisa mengikuti langkah-langkah apa yang diajarkan. Satu lagi penilaiannya itu penilaian profil pelajar Pancasila. Di situ nanti penilaiannya akan Bapak bagikan kelompok, ya. Di kelompok itu akan dinilai sikap-sikap kalian, apakah kalian bisa bergotong royong bersama teman, apakah kalian bisa saling bekerja sama, ya. Nah, itu nanti penilaiannya seperti itu, ada 3 penilaian. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita akan melakukan pre-test. Silakan buka quizzes kalian. Di tab sebelahnya silakan quizzes join seperti tadi. Masukkan kodenya yang ada di layar depan, layar besar 243261. Setelah masukkan kodenya, silakan masukkan nama kalian. Ramen liver. Sudah 20 orang yang bergabung, ya. Febri udah belum dong? 243 261 silakan join. Lalu masukkan nama Febrinya. Nah, situ. Kalau udah start. Ayo, oke? Udah semua siap? Mulai, ya. Pretest ini gunanya untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang aplikasi yang akan kita bahas, aplikasi Scratch, ya, kemampuan awal. Jadi ini bukan mengukur apakah kalian hebat atau tidak, gitu. Bapak hanya akan tes ini akan dijadikan indikator Bapak bagaimana Bapak akan menangani kalian setelah mengerjakan kuisis ini, ya. Kita mulai, ya, kuisisnya. Fungsi dari deskripsi blog adalah, silakan dijawab. Waktu tinggal 3 detik. Oke. Betul? Masih ada yang salah? Oke, kita sudah melakukan pretest, ya. Yang nilainya masih di bawah tidak masalah karena ini adalah tes awal. Nanti di akhir pembelajaran kita juga akan melakukan tes lagi yang namanya post test, ya. Tadi pretest, nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan tes lagi yang disebut post test. Selanjutnya, setelah kita pretest, kita akan membuat sebuah proyek yaitu game sederhana. Ayo mulai membuat game sederhana. Silakan diperhatikan di tampilan layar kalian. Ya, kita akan melihat contoh dan sebagai contoh kita akan melihat contoh seperti apa game yang akan kalian kerjakan. Ya, seperti apa game yang akan kalian buat. Nanti game dibuatnya tidak perorangan, tetapi dibuat kelompok. Bapak akan bagi per kelompoknya 4 atau 5 orang, ya. Tapi nanti dicampur antara laki-laki dan perempuan, campur saja, ya. Oke. Lihat contohnya seperti ini. Ini contoh game yang sudah dibuat.
Kalian juga bisa melihat, diklik saja di situ. Lihat contoh di media kalian. Ada lihat contoh, silakan diklik. Ya. Ya. Sudah dilihat contoh? Nah, coba kalian mainkan game tersebut dengan cara pencet bendera hijaunya. Pencet bendera hijaunya. Nah, seperti ini. Ya. Ini ada ikan hiu yang akan makan ikan kecil. Ya. Seperti ini nanti game yang akan kalian buat. Sudah bisa dilihat? Coba dimainkan. Setelah melihat contoh di monitor kalian masing-masing, apakah kalian tertarik untuk membuat game? Tertarik ya? Itu game yang sederhana. Kita akan buat kelompok, nanti dibuat kelompok, tidak bekerja perorangan, tetapi bekerja kelompok untuk menyelesaikan proyek ini. Ya. Pernahkah kalian bayangkan nanti suatu saat jadi seorang programmer yang bisa membuat game? Berapakah penghasilannya? Berapakah uang yang kalian dapat jika kalian menjadi seorang yang bisa membuat game? Banyak tidak? Mau nggak? Atau apakah kalau kita bisa membuat game bisa mendatangkan uang? Bagaimana caranya? Bisakah game yang kita buat menghasilkan uang? Bisa? Bagaimana caranya? Upload gamenya ke Play Store. Bisa tak? Bisa. Kalau gamenya kita upload ke Play Store, nanti kita promosikan lewat media sosial, ya. Supaya apa? Supaya banyak yang mendownload game kita, banyak yang memainkan, lalu akan mendatangkan iklan. Nah, disitulah penghasilan kalian sebagai programmer game. Salah satunya seperti itu. Kalau kita upload di Play Store game kita, lalu banyak yang mengunduh, banyak yang memainkan, pasti nanti mendatangkan iklan. Berapa uang yang akan didapat tergantung berapa banyak orang yang memainkan game kita. Makin banyak juga uangnya. Ya, itu lebih enak bekerja dengan IT itu daripada macul, ya capek gitu. Daripada guntingan atau roda, capek. Kalau dengan IT itu bekerjanya enak. Di rumah bisa berboleran, gitu. Ya, paham? Ya. Nah, setelah melihat tayangan contoh game yang di layar monitor kalian, pernah tidak kalian memainkan game yang hampir sama dengan contoh ini? Pernah? Game apa namanya? Game Nemo. Game Nemo itu game ikan ya. Dulu ada game Nemo yang seperti ini, hampir mirip seperti ini. Nah, kita akan membuat proyek ini. Setuju? Setuju. Baik, kalau setuju, kita akan bagi kelompok. Udah dibagi kelompok? Udah. Berapa kelompok jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya pakai angka aja ya. Kelompok 1, kelompok Nihan. Kelompok 2, kelompok Okta. Kelompok 3, kelompok Denis. Kelompok 4, Wulan. Kelompok 5, Andika. Kurang hiji. Kamu pindah ke sana. Udah, pindah ke sana, ini udah 4. Itu 4, pindah ke sana. Ayo. Si saya mana? Oh, si Febri. Aduh, gampang. Pindah saya ke sana. Ayo. Andi. Anak Pandi, ayo pindah toh. Nah, ini pendapat orang kelas. Sudah dibagi kelompok? Sudah. Berapa kelompok? 5. Kelompok 1. Cung.
Kelompok 3 ini, kelompok 4 bulan, kelompok 5. Oke. Kita akan mengerjakan proyek pembuatan game. Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 pegang dulu, nanti Bapak jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Perhatikan cara mengerjakannya sebagai berikut. LKPD sudah dipegang semua? Sekarang perhatikan lembar yang warna biru. Yang ini, silakan dibaca. Kita baca bersama-sama. Kita akan membuat sebuah game, ya, membuat sebuah game. Silakan tulis nama kelompoknya di LKPD tersebut. Lalu silakan tulis kelasnya. Kelas 7. Lalu tulis juga nama anggota kelompok. Oke, lihat petunjuk dari LKPD yang sudah kalian pegang. Di sini kalian disuruh membuat game sederhana dengan pemrograman Visual Scratch. Kalian sudah pernah belajar Scratch kan? Sudah. Oke, nanti setiap kelompok membuat satu game dengan 2 objek saja. Contohnya objek ikan dan ikan besar dan ikan kecil, atau objeknya beruang sama yang kecil sama kucing umpamanya ya. Silakan nanti kalian pilih objeknya, dan satu latar belakang saja, backgroundnya satu saja ya, sangat sederhana. Bahan yang digunakan yang pertama komputer sudah ada. Lalu yang kedua web scratch. Nanti kalian buka web scratch-nya ya. Terus langkah kerjanya, perhatikan, silakan dibaca langkah kerjanya. Yang pertama, menentukan judul yang akan kalian buat. Game kalian harus dikasih judul. Apa judul yang game, judul game dari yang akan kalian buat. Selanjutnya kalian menentukan tokohnya, objeknya, sprite-nya apa. Mau hiu, mau beruang, mau perenang, mau buaya, silakan pilih objeknya. Yang kedua, silakan tentukan juga latar belakangnya, di dalam air, di dalam pasar, ada kan di situ, di dalam sekolah, silakan. Selanjutnya, timeline proyek pembuatan. Di halaman kedua, di halaman ini perhatikan, sini halaman yang ini, sudah, ini, yang ini. Di situ ada schedule, time schedule. Jadi ketika kita membuat sebuah proyek, kita harus menentukan berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kita sepakati kira-kira berapa menit kita mengerjakan proyek tersebut. Berapa menit? 10? Cukup? 20? Cukup? 30? Jadi waktu untuk penyelesaian proyek berapa menit? 30 menit. Sepakat ya? Sepakat. Baik, waktu yang sudah kalian sepakati adalah 30 menit dalam membuat proyek. Lalu nanti silakan dibagi tugas, ya. Silakan dibagi tugas di kelompok kalian. Siapa yang akan membuat sketsa? Di halaman selanjutnya ada rencana pembuatan game. Yang ini ada. Nah, nanti tugasnya kalian silakan bagi-bagi. Siapa yang akan menjadi pembuat sketsa atau penulisnya? Siapa yang akan mendokumentasikan? Bawa apa semua? Bawa.
nanti di setiap kelompok ya ada salah satu orang yang bertugas mendokumentasikan kegiatan kalian. Ya, bisa? Oke, silakan. Waktu yang disepakati 30 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Rencana pembuatan game sudah kalian buat? Sudah. Kalau sudah dibuat, tinggal diaplikasikan ke dalam Scratch ya. Tinggal diaplikasikan ke dalam Scratch. Silakan buka Scratch-nya. Sudah. Sudah dibuka? Sudah. Silakan kerjakan tugasnya. Oke. Sesuai Pak mau nanya, apa? ini cara mengisi background ini gimana? Nah, cara mengisi background. Nah, ini ya. Nanti backgroundnya disesuaikan. Silakan pilih. Gamenya apa namanya? Kucing. Nah, kalau isinya ini dari kode. Belum. Ini semuanya multiple.
Selesaikan proyek? Nah, kalau sudah, sekarang silakan di lembar berikutnya kamu menyusun laporan. Ya, di lembar ini silakan tulis laporan. Setelah laporannya selesai nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, presentasikan di depan kelas. Nanti anggota kelompok yang lain silakan bertanya ke teman kalian yang sedang presentasi. Ya, silakan sekarang tulis hasil laporannya di sini. Kalau sudah menyelesaikan proyek, silakan laporannya ditulis di situ. Satu, dua, tiga. Perhatikan, laporannya sudah dibuat? Kalau laporannya sudah dibuat, kelompok manakah yang akan presentasi ke depan? Kelompok mana, Cung? Yang berani? Sadia? Oke, bagus Pak. Silakan maju. Kelompok Denit, ayo maju. Berdiri. Kelompok yang lain mohon perhatikan, kelompok 2, kelompok 3 mau presentasi ya. Kalian nanti simak isi presentasinya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan ke kelompok 3. Paham? Oke, silakan. Dan kelompok 3 mempresentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kami beranggota 4 orang. Kenalkan, nama saya Denisa. Kenalkan, nama saya Al. Kenalkan, nama saya Amina. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ikan hiu makan ikan kecil. Mari kita lihat hasil presentasi dari kelompok kami. Cara bermainnya yaitu dengan cara menggerakkan mouse. Ketika mouse digerakkan, maka ikan hiu akan mengikuti pergerakan mouse dan untuk memakan ikan kecil. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan dan saran, silahkan. Silahkan bertanya ke kelompok 3. Apakah objek ikan hiu dapat diperbesar dan diperkecil? Bagaimana caranya? Bisa, caranya merubah size dari objek tersebut. Apakah masih ada yang bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Selanjutnya tadi sudah kelompok 3 mempresentasikan hasil proyeknya. Sekarang siapa yang akan mempresentasikan proyek yang sudah jadi? Selanjutnya kelompok mana? Kelompok berapa, Bagus? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyeknya, hasil karyanya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucian dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sadan Arifani dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Saputra dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Febri Dianto dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan game hasil kelompok kami yang berjudul burung merpati yang menangkap belalang. Marilah kita melihat hasil karya dari kelompok kami. Kami membuat game merpati menangkap belalang ini. Di game ini kita harus mendapatkan, tugas kalian adalah mengumpulkan skor sebanyak mungkin.
untuk memenangkan game ini. Demikian dari presentasi kami. Kalau ada yang bertanya, silakan. Akan bertanya ke kelompok 5, dipersilakan acungkan tangan. Oke, kelompok Bulan. Apakah objek belalang dapat ditambahkan agar biar terlihat ramai? Jawabannya adalah bisa, karena tinggal menduplikat saja belalangnya. Oh, jadi pertanyaan dari kelompok 4, untuk memperbanyak objek, ya, memperbanyak objek belalang, hanya tinggal menduplikasi objek belalang menjadi beberapa sprite, ya, bisa banyak agar gamenya terlihat rame, begitu. Masih ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus buat kelompok 5. Terima kasih kelompok 5, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan. Tadi dua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya masing-masing. Nanti bagi kelompok yang belum mempresentasikan, kita di pertemuan berikutnya akan mempresentasikan pekerjaannya, proyeknya yang belum, ya, bagi yang belum. Oke, kita akan mengevaluasi pekerjaan kalian hari ini, ya, mengevaluasi proyek kalian hari ini. Untuk evaluasi, Bapak akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, apakah pembuatan game dengan Scratch ini mudah atau sulit? Mudah. Oke, mudah. Karena kita tidak membutuhkan kode pemrograman, hanya memindahkan blok-blok kode dari kiri ke kanan atau dari blok kode ke tempat stage kode. Hanya itu saja, ya. Jadi kesimpulannya, game Scratch ini mudah dipelajari. Oke. Evaluasi yang kedua, bagaimana menurut kalian, apakah pembelajaran ini menyenangkan atau membuat pusing? Menyenangkan. Oke, terima kasih, karena pada dasarnya pembelajaran pemrograman visual sederhana ini sangat mudah dipelajari dan kalian bisa mempraktekannya dengan baik. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil belajar hari ini, maka kita akan melakukan pretest, bukan pretest, kita akan melakukan post test. Kalau tadi di awal pembelajaran kita pretest, sekarang di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test. Oke, silakan buka kuisisnya. Silakan buka kuisisnya, sudah? Lalu masukkan kodenya 441718. 441718. 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul? Tepuk tangan dong kalau betul. Pertanyaan selanjutnya nomor berapa? 3. Scratch adalah aplikasi untuk membuat titik-titik. Betul? Oke. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Di bagian penutup, Bapak akan melemparkan beberapa pertanyaan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah yang sudah dipelajari hari ini? Membuat game dengan aplikasi Scratch. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah mampu membuat aplikasi dari Scratch, membuat game? Bisa, ya, walaupun masih sederhana. Nanti di kedepannya silakan dikembangkan, bisa menjadi lebih kompleks. Di Scratch ini juga bisa membuat game Super Mario. Kamu tahu Super Mario? Yang loncat-loncat itu bisa dibuat di Scratch, game Super Mario yang sampai kompleks segala itu bisa, ya. Silakan. Nah, untuk di pertemuan berikutnya, apakah di proyek tadi masih ada kekurangan?
ada kekurangan. Contohnya apa yang belum? Yang belum ditambahkan skor. Terus apa lagi? Game over belum ditambahkan. Terus Memperbesar animasi. memperbesar objeknya ya. Jadi si burungnya kalau makan serangga bisa tambah gede gitu kan, jadi seru kan. Lalu ada lagi yang masih kurang menurut Bapak, objeknya yang tadi disampaikan oleh kelompok 4, objeknya bisa diperbanyak ya, objeknya bisa diperbanyak. Nah itu saja evaluasi pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa. Mari. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Terima kasih Faris sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Anak-anak, di kesempatan ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang bernilai kebaikan dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu datangnya dari guru atau dari sekolah. Contoh di tata tertib juga itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan mau seperti apa di kelas ini, ya silakan nanti ditulis di sticky note. Bapak akan bagikan sticky note. Kamu maunya seperti apalah di kelas ini. Ini sticky note dibagikan ya. Nanti tulis apa yang ingin kamu terapkan di kelas ini. Tulis di sini, nanti tempel. Yang sudah silakan tempel di depan. Nempel di sini. Tempelnya ayo. Ayo Andra. Tidak usah dikasih nama ya. Iya. Yang kalian tulis dibacakan dulu, Ali. Baca dulu. Ayo. Ya, sok baca. Yang mana? Yang keras. Iya, Pak. Apa? Jangan buang sampah di lingkungan kelas. Ini sudah dibaca. Masalah ke sampah kebersihan. Terus apa lagi? Mana yang tentang ini lingkungan sampah? Nah ini. Dilarang buang sampah di kelas ambil. Ya. Terus ini. Nah ya. Ya. Ini satu kelompok tentang sampah semua nih. 1, 2, 3. Yang sebelah sini ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tentang kebersihan di sini. Di sini kalimatnya jangan buang sampah di lingkungan kelas. Dilarang buang sampah di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau dirubah menjadi kalimat positif, seperti apa jadinya?
Kalau jangan itu berarti kan dia kalimat negatif, ada kata jangan. Dirubahlah menjadi kalimat positif, jadi seperti apa? Jangan buang sampah sembarangan, dirubah jadi kalimat positif. Dilarang masih negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau yang lebih universalnya apa? Jagalah, benar, jagalah kebersihan. Berarti ini, yang ini nilainya, nilai kebajikan universalnya menjaga kebersihan. Tambahin lagi menjaga kebersihan kelas. Dapat satu ya? Nah ya, tidak menghina, berarti kan ini. Jangan membuli teman. Lalu ada lagi tidak menghina fisik satu sama lain, ada? Masih? Menghina fisik itu kan lu si hidung. Fisik kan si hidung. Si ompong. Itu kan menghina fisik. Tong menghina bapak. Berarti masih ada kalian yang memanggil nama teman dengan sebutan orang tua. Ada? Banyak. Menurut kamu itu bagus kan? Rada nyeri hati tuh? Berarti kan ini nilainya ya. Dari begitu banyaknya kalimat di sini yang kalian utarakan dirangkum menjadi 4 nilai kebajikannya. Yang pertama disiplin, yang kedua jaga kebersihan, lalu saling menghormati dan tanggung jawab. Sepakat? Ini kesepakatan kalian lah. Silakan mulai dari sini ke sini ke sini ke sini, tanda tangan. Baturan, ayo tanda tangan. Ayo langsung. Oke, siapa yang mau baca di depan yang suaranya keras? Tidak. Alif ya? Yang suaranya keras? Iya, dari atas.